Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Skar Arum, NIM 1520002 dari kelas Fikih Jinayah A. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang wujud, taksir, qisas dan diyat, reformasi dan positivisme hukum di Indonesia. Qisas merupakan salah satu dari sekian macam aturan hukum hudud yang jelas Al-Quran dan batasnya dalam hukum pidana Islam. Sebagai sebuah aturan dalam hukum publik, ia menjadi bagian dari tulang punggung terwujudnya ketentraman di dalam masyarakat. Sebagaimana aturan-aturan hukum pidana atau hukum publik lainnya, sebaliknya, apabila tidak berjalan efektif, maka masyarakat akan merasa tidak tentram dalam kehidupannya. Qisas berasal dari bahasa Arab al-qisas, bermakna yaf'ala bil fa'il, misla mafa'ala, yang berarti melakukan seperti apa yang telah dilakukan pelakunya. Pendapat lain, kata qisas berarti al-musawa wa al-ta'adul, sama dan seimbang, juga dipahami dalam pengertian qata'a, memangkas atau memotong. Dari pengertian kebahasanya, qisas memiliki persamaan pengertian dengan istilah adil sebelumnya, yaitu sama dan seimbang, yang berarti bahwa qisas adalah hukuman yang sama atau seimbang dengan kejahatan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana. Juga untuk memangkas atau memotong tindak kejahatan tertentu agar tidak terulang-ulang, dan karena dalam aturannya terdapat pemotongan kehidupan, hukuman mati, pelaku kejahatan yang terbukti bersalah. Ruang lingkup qisas dibatasi oleh fuqaha hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa, pembunuhan, dan badan penganiayaan, atau biasa diistilahkan dengan al-nafs wa al-jarohah, nyawa dan luka. Landasan hukum qisas ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 tersebut adalah perintah melaksanakan hukuman qisas berkenaan dengan pembunuhan. Dari memahami perintah tersebut, para ulama mengartikannya sebagai sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Sedang pembunuhan yang dimaksud menurut para mufasir adalah tindak pembunuhan dengan sengaja dan harus dilakukan oleh pihak berwenang dengan asas keadilan. Syarat-syarat berlakunya qisas. 1. Pelaku seorang mu'alaf, baligh dan berakal. 2. Pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja. 3. Unsur kesengajaan dalam pembunuhan tidak diragukan. 4. Menurut ulama mazhab Hanafi, pelaku pembunuhan itu melakukannya dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari orang lain. Syarat-syarat wajib qisas. Yang pertama, orang yang membunuh sudah baligh dan berakal. 2. Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh. 3. Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya, yaitu agama, merdeka, anak, dan bapak orang kafir. 4. Yang dibunuh adalah orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian. Kata diyat secara etimologi berasal dari kata wada yadi wadian wadiyatan, sedangkan secara terminologi syariat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayat kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi disebabkan jinayat yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban. Diyat ada dua macam. 1. Diyat kabir, denda besar, yaitu 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor betina umur 3 tahun masuk 4 tahun, 30 ekor betina umur 4 tahun masuk 5 tahun, dan 40 ekor betina yang usia yang sudah hamil. 2. Diyat saghir, denda ringan, banyaknya 100 ekor unta juga, tetapi dibagi 5, yaitu 20 ekor unta betina umur 1 masuk 2 tahun,
20 ekor unta betina umur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2 masuk 3 tahun, 20 unta betina umur 3 sampai 4 tahun, 20 ekor unta jantan umur 4 masuk 5 tahun. Denda ini wajib dibayar keluarga yang membunuh dalam masa 3 tahun. Tiap kali tahun dibayar sepertiganya. Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, wajib dibayar dengan uang sebanyak harga unta tersebut. Ringannya denda dipandang dari 3 sisi. Yang pertama, jumlahnya yang dibagi 5. 2. Diwajibkan atas keluarga yang bersangkutan. 3. Diberi waktu 3 tahun. Berat denda dipandang dari 3 segi. Pertama, jumlah denda hanya dibagi 3, sedangkan tingkat umumnya lebih besar. 2. Denda diwajibkan atas yang membunuh itu sendiri. 3. Denda wajib dibayar tunai. Denda perempuan, kalau yang terbunuh perempuan, adalah 1/2 dari denda laki-laki. Denda orang Yahudi dan Nasrani adalah 1/3 dari denda orang Islam. Denda orang Majusi 1/15 dari denda orang Islam. Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata pembaharuan silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi. Reformasi berasal dari bahasa Inggris reformation, yang berarti bentuk atau menyusun kembali. Reformasi sama artinya dengan memperbarui, asal kata baru dengan arti memperbaiki supaya menjadi baru atau mengganti dengan yang baru, menggantikan atau menjadikan baru, atau proses perbuatan, cara membaharui, proses pengemban adat istiadat, atau cara hidup yang baru. Bustami Muhammad Sa'ad mengemukakan bahwa kata tajdid adalah lebih tepat digunakan untuk membahas tentang pembaharuan hukum, sebab kata tajdid mempunyai arti pembaharuan. Perkataan tajdid dalam pembaharuan hukum Islam mempunyai 2 makna. Pertama, apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan, dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka pembaharuan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, pembaharuan bermakna modernisasi apabila tajdid itu sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan, dan sumber yang berubah-ubah, seperti metode, sistem, teknik, strategi, dan lainnya untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu. Meskipun tajdid dalam rumusan ini tidak terlalu jelas penjelasannya, tetapi secara umum tajdid itu dapat diartikan sebagai reformasi, purifikasi, modernisasi, atau pembaruan. Kata tajdid yang diartikan sebagai pembaruan lebih tepat digunakan daripada kata lain yang sepadan, karena selain sesuai dengan istilah dalam agama Islam, juga lebih luas cakupan dan lebih daripada kata lain yang sepadan, karena selain sesuai dengan istilah dalam agama Islam, juga lebih luas cakupannya dan lebih komprehensif. Untuk pengembangan tajdid dalam legislasi Indonesia kontemporer, erat kaitannya dengan pengembangan budaya hukum Islam. Dalam pengembangan budaya hukum Islam di Indonesia, kaum muslimin dihadapkan pada 2 kemungkinan, yaitu hukum positif Islam yang terbatas pada mempersalahkan hukum yang berlaku bagi kaum muslimin, dengan nilai-nilai hukum Islam yang berlaku bagi seluruh warga negara, bahkan mungkin seluruh penduduk, termasuk bukan warga negara. Kedua alternatif tersebut akan mempengaruhi pembentukan hukum nasional. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.